Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukurlah atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat bertemu kembali di sini walaupun secara virtual ya teman-teman. Tapi semoga tidak mengurangi keseruan dan keceriaan pada acara hari ini. Untuk itu saya ucapkan selamat datang di acara Mentoring Stand Up Comedy 1 by SMP Negeri 1 Semarang dengan tema Job Writing. Tentunya bersama saya Citra Intan dan rekan saya Timothy Gildas yang akan memandu acara siang hari ini. Nah, Gildas, kemarin kan kita udah dengerin materi dari Kak Jonathan lagi nih. Nah, sekarang kita tuh mau ngelanjutin materi yang kemarin ya. Tapi kalau materi ini mungkin agak lebih berat sedikit karena yang lihat kan itu ya dikit banget Kak, karena kan perwakilan nih buat yang ikut lomba. Jadi ya benar-benar harus diperhatikan buat yang materi kali ini. Oh, berarti penting banget ya buat lomba teman-teman nanti ya, Das? Penting banget. Oke, apalagi nanti jurinya Kak Jonathan juga. Wah, iya, jurinya Kak Jonathan, mentornya juga dari Kak Jonathan. Iya, bener banget. Nah, sekarang Kak Jonathannya udah datang belum ya? Halo Kak Jonathan. Halo Kak Jonathan. Halo teman-teman. Halo. Selamat pagi Kak Jonathan. Selamat pagi. Gimana nih Kak kabarnya? Sangat luar biasa baik. Wah, udah makan masih udah sarapan nih? Wah, sudah. Lewat ini ya emoticon ya. Kayaknya udah nggak sabar banget nih Kak Jonathan mau mentoring teman-teman kita lagi nih Kak. Siap, pasti dong. Aduh, seger banget nih Kak. Oke. Langsung aja yuk kita dengerin materi dari Kak Jonathan. Siap teman-teman. Wah, mantap nih ya. Ada 84. Ini berarti perwakilan semua atau bagaimana nih teman-teman? Perwakilan yang semua yang bakal ikut lomba. Wah, yang ikut lomba. Wirya ada nggak Wirya di sini? Nggak ikut dia ya? Ada. Ini Wirya. Ada. Wirya jadi membekas loh di aku. Jadi teman-teman nih aktif nih ya teman-teman ya, karena di stand up tuh bukan cuma materi doang yang dilihat, bukan cuma delivery doang yang dilihat, bukan cuma joke actingnya doang yang dilihat, tapi pribadi teman-teman pun juga dilihat. Jadi keunikan teman-teman, keanehan teman-teman pasti bakal jadi nilai plus sih buat aku. Tapi sebelumnya aku udah jadiin co-host. Terima kasih. Sebelumnya Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua nih teman-teman. Pagi-pagi udah ikut Zoom. Oke, hari ini kita akan bahas hal yang kedua teman-teman, yaitu mengenai delivery, mengenai penyampaian. Jadi selain ada penulisan, di stand up comedy pun juga ada penyampaiannya teman-teman. Dan penyampaiannya itu beda dengan penyampaian yang lain, kayak puisi, kayak pidato, itu pasti berbeda dengan stand up comedy. Kenapa seseorang stand up comedy yang ada di TV itu bisa bikin orang ketawa? Selain penulisan, delivery pun juga berpengaruh teman-teman. Contoh, kayak kemarin kita ambil contohnya Dodit Mulyanto. Kalau secara penulisan emang lucu, belum tentu. Orang tulisannya selamat pagi orang kampung, selamat pagi saya orang kampung. Kalau kalian coba deh kalian tulis selamat pagi saya orang kampung, nggak ada yang ketawa. Tapi ketika disampaikan, maka orang bisa berdouble-double kelucuannya teman-teman. Jadi aku akan bahas tentang delivery pada pagi hari ini. Tunggu ya teman-teman, kita ke PPT. Sudah masukkah PPT-ku? Sudah, Kak. Sudah. Oke, jadi kita akan mentoring yang kedua, teman-teman. Ini penting nih untuk teman-teman yang ikut lomba pada bulan bahasa. Di sini yang ikut lomba boleh raise hand nggak nih? Adakah yang ikut lomba stand up comedy? Loh, siapa itu? Muhammad. Oh, Dava Nandira. Ada lagi?
Cuma 2 orang doang nih yang ikut nih. Oh, Wirya ikut Wirya. Mungkin yang ikut banyak Kak, tapi pada malu-malu mungkin ya. Iya. Oh, siap. Karena aku dengar-dengar juga banyak lombanya ya teman-teman ya. Iya Kak. Makanya keren banget nih SMP 1. Oke teman-teman, ini materi kita pada hari ini tentang delivery. Oke, jadi dalam delivery itu ada 4 komponen yang aku bahas pada hari ini teman-teman. Kenapa aku bahas? Kesimpulan. Kenapa, Intan? Maaf Kak. Oh, siap. Kita akan bahas tentang delivery. Kita akan bahas tentang membangun rasa percaya diri. Kita akan bahas juga ilmu dasar public speaking, teman-teman. Dan yang terakhir nih, yang terpenting. Tips stand up via digital dan virtual. Jadi teman-teman selain nanti ikut lomba di SMP 1, teman-teman pun juga bisa ikut lomba di tempat lain. Karena sekarang stand up itu bukan offline ya teman-teman, banyakkan yang online. Ada yang digital, ada yang via virtual. Dan sekali dapat hadiahnya pun lumayan loh teman-teman. Kemarin ada teman aku, dia juara 1, dia cuma ngirim video via digital, itu 50 juta teman-teman. Tapi memang ya, setiap hasil yang terbaik pasti selalu melewati proses yang sulit teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya, delivery itu apa Kak Jo? Sorry. Delivery itu apa? Nah, ini dia. Penyampaian naskah atau materi stand up komedi. Kita akan bahas delivery yang pertama, teman-teman. Nah, di sini yang pertama yang aku mau ingetin buat teman-teman, waktu dan kecepatan berbicara dari teman-teman nih. Jadi teman-teman kalau bawa materi itu santai-santai aja, jangan terlalu terburu-buru. Karena kalau teman-teman terburu-buru, biasanya nih ya, komik-komik atau stand up komedi pemula biasanya tuh mau cepet-cepet di titik lucunya, di punchline-nya. Jadi setupnya dia terburu-buru. Contohnya kayak materi Wirya nih. Wirya mana Wirya? Wirya? Coba Wirya on mic bawain materi yang kemarin. Kita lihat contoh dari Wirya. Yuk. Wirya mana nih? Malu-malu nih kayak. Kenapa Wirya? Yang sama kayak kemarin. Iya, yang sama kayak kemarin. Bisa, Bro? Isinya kembali lagi, Kak. Apa aja tuh? Isinya kembali lagi apa tuh? Maksudnya? Malunya kembali lagi. Kenapa malunya kembali lagi? Ayo, Wirya bisa nih. Kita lihat contoh dari Wirya. Yang lain aja, Kak. Nggak usah aku terus. Aku mau kamu, soalnya teman-teman juga boleh ya ngasih contoh. Ntar kita akan bahas materinya. Karena kemarin adanya Wirya, jadi aku mau Wirya nih. Yuk Wirya. Ayo Wirya. Gak mau. Oh, ya udah, oke. Siap. Jadi teman-teman kita via Instagram ya lombanya atau via YouTube. Durasi Instagram. Durasinya berapa menit teman-teman? Maksimal 5 menit. 5 menit, Kak. 5 menit, Kak. 5 menit. Maksimal 5 menit. Nah, untuk teman-teman aku pengen ngasih ini nih bocoran nih. Kalau teman-teman bingung 5 menit itu biasanya berapa jokes sih, Kak? Berapa humor sih yang aku tulis? Jadi dalam 5 menit teman-teman, itu ada 15 jokes yang teman-teman harus tulis. 15 jokes.
Artinya 1 menit itu teman-teman mengumpulkan 3 titik tawa atau 3 jokes. Itu pada umumnya ya. Artinya kalau teman-teman 5 menit, berarti ada 15 jokes. Kalau teman-teman mau tampilnya maksimal. Tapi kalau teman-teman tampilnya mau cuma 4 menit, 3 menit, ya is okay. Cuma 10, cuma 3 jokes juga nggak apa-apa. Tapi semakin durasinya panjang kan semakin menarik. Kita jadi tahu cerita teman-teman. Jadi perlu dicatat nih untuk teman-teman yang mau ikut lomba stand up comedy. Pokoknya maksimalin waktunya 5 menit. Nah, di sini waktu dan kecepatan teman-teman berbicara tuh sangat berpengaruh. Biasanya, kayak tadi aku bilang, komik-komik pemula, stand up comedy pemula, itu ngomongnya cepat. Karena mau mencapai ke titik tawa, teman-teman. Misalnya gini, kayak kita ambil lagi materi aku kemarin. Saya bukan dari keluarga miskin, tapi lebih dari miskin. Nah, kalau kita ngomongnya santai, kita ngomongnya lambat, orang pasti akan berpikir dulu. Karena ingat, setup itu membangun asumsi. Kalau kita ngebangun asumsi, ngebangun pemikiran terhadap orang lain, itu harus pelan-pelan ngomong setupnya. Baru di pause, baru langsung ke punchline-nya. Biasanya, kita tuh ngomongnya gini teman-teman. Saya bukan dari keluarga miskin, lebih dari miskin. Nah, itu biasanya kesalahan para stand up comedy yang pemula. Jadi aku pengen ngasih tips and triknya nih. Supaya teman-teman santai aja saat bawa materi. Jangan takut 5 menitnya nggak ketutup. Karena semakin teman-teman cepet-cepet, maka akan semakin jelek lah materi teman-teman. Yang kedua, teman-teman yang harus teman-teman ingat juga, itu pause. Setiap di bagian mau ke punchline, pastiin teman-teman ada pause. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ini bagian lucunya loh. Coba deh teman-teman, ada yang mau ngasih contoh jokesnya nggak nih di kolom komentar nih? Coba, yang mau ngasih contoh jokes, kirim ke kolom komentar, baru nanti kita bahas. Karena kemarin ada loh yang ngirim jokes ke aku via DM Instagram, Tan. Jadi webinar kita udah kelar tapi dia masih ngirim jokes. Bisa. Jadi teman-teman bisa nih ya kasih contoh jokesnya di chat terus kita bahas. Dan ingat setiap penyampaian materi pastiin ada pause-nya, ada jedanya. Karena kalau teman-teman ngomongnya cepet, nggak ada jedanya, orang juga bosen teman-teman. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah bahasa. Di sini kita pakai kan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu ada beberapa sih ya katanya. Ada berapa bahasa yang berbeda-beda ya kalau nggak salah, Tan? Iya Kak, ada 2. Oh, ada 2. Nah, teman-teman pakailah bahasa Jawa yang menurut teman-teman pahami dan orang-orang juga pahami gitu. Jadi jangan sampai ada 2 pengertian. Apalagi ini yang pasti nilai itu guru bahasa loh teman-teman. Iya nggak sih? Kan stand up comedy, pidato, puisi. Biasanya tuh guru-guru bahasa Indonesia yang suka menilai. Jadi berhati-hati teman-teman dalam pemilihan diksinya, dalam pemilihan ucapannya supaya mendapat nilai yang bagus. Dan sering-sering nih teman-teman pakai kata-kata yang orang-orang jarang ketahui. Maksudnya jarang gini. Mempunyai 2 makna, teman-teman. Contohnya apa ya? Kalau kita sering bilang kan penanak nasi atau pemasak nasi. Kasih kata yang modernan dikit, teman-teman. Kayak rice cooker dan sebagainya. Karena itu membuat orang lain lebih paham dan kitanya pun juga nggak tertinggalan zaman, teman-teman. Terus yang berikutnya ini ada variasi dan monoton. Nah, teman-teman harus milih nih, gayanya teman-teman itu mau bervariasi kah? Maunya marah-marah terus? Atau maunya ngedumel terus? Atau maunya sedih terus? Atau maunya senang terus? Dipilih. Dan pakai itu sebagai suatu ciri khas dari teman-teman. Suatu persona dari teman-teman. Karena ketika teman-teman pakai gaya yang bervariasi, pakai gaya yang monoton, aku jadi lebih ingat sama teman-teman.
Contohnya kayak Dovi Felix Pujiardi. Halo Dovi. Halo Dovi. Dovi dengar suaraku kah Dovi? Dovi. Dovi ini kayaknya saudaranya Andovi ya teman-teman ya. Andovida Lopez. Bener nggak Dovi? Iya Kak. Kamu saudaranya Andovi kah? Enggak. Nah, jadi kalau Andovi nanti bikin materi, terus deliveryin materi, pilih gayanya Dovi nih. Kalau misalnya kita sebut Dodit Mulyanto, apa yang teman-teman pikirin dari Bang Dodit Mulyanto coba? Ada yang mau ngasih nggak nih? Ngasih komentarnya, ngasih keaktifannya nih. Ada yang tahu dong Dodit Mulyanto? Tahu. Tahu Kak. Biola katanya tuh, kata Aisyah. Ada Nggak lagi? pernah mandi mungkin ya? Nggak pernah mandi. Nggak pernah mandi mungkin. Ngelawak. Ngelawak, selain ngelawak. Ekspresinya nggak ada. Iya, ekspresinya nggak ada. Ada lagi? Gaya bahasanya monoton, pelan-pelan. Nah, itu adalah suatu gambaran teman-teman. Bahwasannya ketika teman-teman deliverin materi, orang jadi tahu gitu. Ketika aku bilang, Dovi, oh Dovi yang suka marah-marah ya? Oh, Wirya yang materinya sombong ya? Oh, atau enggak, oh Novia yang materinya galau-galau ya? Jadi semakin teman-teman mencampurkan unsur-unsur itu, maka teman-teman bakal gampang diingat. Nah, yang kelima teman-teman, merancang penampilan. Di stand up komedi kayak aku bilang teman-teman, membuat kelucuan bukan hanya surprise, bukan hanya superiority, bukan hanya respect, tapi juga ada slapstick. Dimana kita kalau minum kan biasanya di mulut ya gini ya. Kita malah minum di sini. Nah, pakai gimmick-gimmick kayak gitu teman-teman. Contohnya gini. Aku sebenarnya ada satu contoh slapstick yang aku bakal pakai nih di final. Di final nanti lomba duta anti bullying. Jadi teman-teman udah tahu duluan nih trik aku. Jadi kan lombanya itu via Zoom. Aku bakal ngomong gini teman-teman di terakhir. Saya tuh kesel banget sama orang-orang yang kalau ikut Zoom atasannya rapi, bawahannya celana pendek. Orang kayak gitu nggak ada otak. Terus aku berdiri dan aku pakai celana pendek. Otomatis orang pasti ketawa karena kita ngomongin sesuatu yang bikin kita kesel, tapi ternyata kita sendiri yang ngelakuin. Jadi aku harap sih ada gimmick-gimmick nih nanti di stand up dari teman-teman. Supaya nggak selalu monoton mengenai verbal ya teman-teman, bahasa ucapan. Tapi juga gimmick-gimmick yang unik-unik. Karena itu menambah penilaian sih buat aku sendiri. Apalagi aku menilainya itu cuma dari ekspresi dan penulisan loh, teman-teman. Artinya semakin teman-teman ngelakuin hal-hal yang lucu, tapi bukan untuk melucu ya teman-teman ya. Jangan sampai aneh-aneh nanti ngelakuinnya. Ntar kucing diseret-seret lagi kan, supaya dapat kelucuan. Dan yang terakhir teman-teman, menciptakan gaya dari teman-teman sendiri. Jadi teman-teman jangan ngikutin yang ada di YouTube, jangan ngikutin yang ada di Facebook biasanya atau di Instagram, tapi bikinlah gaya teman-teman sendiri. Karena semakin teman-teman bikin gaya teman-teman sendiri, maka teman-teman sedang ngebangun branding. Contohnya kayak Zaskia. Kalau Zaskia nanti mau stand up begini juga nggak apa-apa loh. Di awal kan, itu jadi penambah branding yang keren Zaskia. Sampai delivery ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa chat di kolom komentar ya. Mumpung ada Kak Jonathan loh di sini ya Kak. Siap. Tapi ini bagus loh nih si Wirya. Coba deh kamu bacain Intan di terakhir. Sebentar Kak.
Aku kemarin dengar katanya wortel gak bagus buat mata, Kak, tapi lebih bagus buat mulut. Sebenarnya lebih bagus buat perut, bro. Nih kalau kamu pakai silakan dipakai, bro. Karena kalau mulut emang buat apa coba? Kalau perut kan buat kenyang kan. Tapi bagus nih. Ini salah satu yang tadi aku bilang teman-teman. Bahasa. Dia mempunyai dua maknaan. Kalau kita pikir kan wortel buat mata, nggak taunya buat perut biar kenyang. Bagus Wirya. Nih teman-teman yang mau kasih contoh silakan nih ya. Keren-keren. Jadi ciptainlah gaya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mau marah-marah juga is okay. Teman-teman mau sombong juga is okay. Karena kan gaya yang kita ciptain di panggung stand up comedy pasti kan berbeda dengan gaya kehidupan kita sehari-hari. Kalau aku teman-teman, dulu aku sempat buat branding, bahkan sampai sekarang, aku sebagai orang yang suka marah-marah kalau di atas panggung stand up comedy. Jadi kalau teman-teman ngelihat aku suka marah-marah, itu bukan berarti aku ngajar kayak gini marah-marah, aku di rumah marah-marah, enggak. Tapi itu sebagai keunikan dari gaya kita masing-masing, teman-teman. Oke. Yang kedua, teman-teman, membangun rasa percaya diri. Kak Jonathan, maaf Kak. Kayaknya sebelum lanjut, ada yang tanya nih tentang yang materi tadi. Oh, siap. Nih, Kak, saya mau tanya dari Almer. Kalau kita kehabisan jokes, gimana tuh, Kak? Oke. Kalau kita kehabisan jokes, artinya kita kehabisan kerajinan menulis jokes. Kenapa aku bilang kehabisan kerajinan? Karena gini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tuh ada bertonton materi, teman-teman. Kita masih belum ngeh aja. Aku baru ngeh tuh ya, ketika aku nyiapin penampilan sampai 1 jam 30 menit. Ternyata banyak loh hal-hal yang menarik tentang diri aku. Mulai dari sekolah yang dulu aku sekolahnya itu di pinggir kali, dari rumah aku yang sempit, dari nilai aku yang jelek-jelek, dari papa aku punya toko, dari aku anak yang males, dari aku yang jelek, dari aku yang suka dibully. Itu ternyata banyak loh teman-teman. Ketika teman-teman nulis secara berurutan ya, teratur, dan teman-teman mau nyampein fakta pun juga nggak apa-apa, karena kan yang dibutuhkan di setup itu kan fakta, baru di punchline-nya itu suatu hal yang lucu teman-teman. Jadi aku rasa nggak bakal kehabisan sih. Pakai teknik yang kemarin aku bilang teman-teman, latihan 3 poin. Saya itu list semuanya, gendut, jelek, hitam, papa saya itu suka marah-marah, mama saya suka marah-marah, dan sebagainya. Karena ketika teman-teman ceritain itu, aku yakin nggak akan kehabisan bahan sih. Gitu. Tadi dari siapa? Makasih loh nih. Almer. Dari Almer, Akila. Jadi nggak bakal kehabisan bahan Almer. Aman kok. Nah nih Kak, ada yang mau tanya lagi. Dari Wirya. Tadi kan itu ya, ada poin yang kita tuh harus nge-pause pas kita nge-jokes. Nah, Wirya tanya, Kak, kalau ngasih pause paling enggak berapa detik pause-nya? Pause-nya jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, teman-teman. Nah, kayak tadi aku bilang, sebenarnya ini ada di ini ada di, maaf teman-teman, ada di timing hubungannya. Di dalam stand up comedy itu teman-teman ada 3 poin sebenarnya. Joke writing, delivery, sama timing. Jokes writing sama delivery itu bisa kita belajar. Tapi timing kita harus temukan sendiri. Nah, pause ini masuknya ke timing teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya, pause yang bagus itu bagaimana sih Kak? Aku cuma pengen kasih saran begini. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat teman-teman. Jadi
2 detik, 3 detik juga is okay. Tapi tergantung teman-teman gimananya ya. Jangan sampai nanti teman-teman ngitungin. Kayak tadi materinya Wirya mengenai wortel. Aku kemarin dengar katanya wortel nggak bagus buat mata. Jeda dong, itu setup. Tapi lebih bagus buat perut. Nah, jedanya jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat teman-teman. Dan jangan sampai dihitung. Kan biasanya kan ya gini ya. Aku kemarin dengar katanya wortel nggak bagus buat mata. Kita hitung nih. 1, 2, 3. Jangan begitu teman-teman. Tapi pakailah feeling di sini. Pakai perasaan. Jadi bukan cuma sesama doang ya kita ngasih perasaan, tapi di materi stand up pun juga harus ada perasaan, teman-teman. Kayak contohnya, Gildas aku lihat bikin video bahasa Inggris. Itu pasti kan ada perasaan yang Gildas sampaikan kan. Untuk pelan-pelan dalam penyampaian, ada waktunya cepet-cepet dalam penyampaian, atau enggak kayak Intan. Pasti Intan kalau nyanyi ada perasaan dong. Oh, gue harus keluar di menit segini nih. Harus keluar di detik segini nih. Dan sebagainya. Jadi, kalau teman-teman nanya berapa detik yang baik, ya sesuai perasaan teman-teman. 3 detik juga is okay kalau teman-teman nyaman di situ. Gitu sih, Wirya Mardika. Thank you. Ada lagi kah? Intan sama Gildas? Ada nih Kak, dari Felix. Dari Dovi nih Kak. Kak, kalau bahasanya campur-campur boleh Kak? Kalau aku sih, maksudnya bahasa campur-campur gimana tuh Dovi? Bahasa Jawa Indonesia atau ada bahasa Inggrisnya nih? Ya mungkin kayak gitu ya, bahasa Jawa Indonesia gitu. Kalau aku sih sangat-sangat setuju sih dengan begitu. Tapi aku nggak tahu dengan penilaian delivery nanti ya teman-teman, yang dilihat oleh Bapak Ibu Guru sebagai Dewan Juri. Karena kita lihat kan di YouTube pun banyak ya teman-teman ya, bahasa Jawa terus dicampur bahasa Indonesia. Kalau aku sih membolehkan. Karena selama teman-teman masih paham dan kitanya masih ngerti, kenapa nggak boleh? Tapi kalau misalnya di peraturan lomba ini harus full bahasa Jawa, teman-teman harus mengikuti dan mentaati aturan itu, teman-teman. Nanti aku akan bahas mengenai lomba. Tapi bukan lomba ini ya, lomba-lomba secara umum. Gitu sih. Dovi Felix Pujiardi. Thank you, Dovi. Kembarannya Andovi nih. Tapi nanti jangan cabut dari YouTube ya, Dovi. Baik, Kak. Ini ada yang tanya lagi nih, Kak. Banyak yang nanya nih hari ini. Iya. Dari Nadine. Kak, soal ekspresi dalam stand up komedi boleh macam-macam atau satu saja untuk ciri khas? Itu boleh macam-macam, teman-teman. Makanya gue bilang, ciptakan gaya kita sendiri. Jadi kalau teman-teman mau jadi seorang stand up komedi yang suka marah-marah, silakanlah suka marah-marah. Biasanya marah-marah kan lebih cocoknya ke sombong ya teman-teman ya. Marah-marah ke sombong, sedih sama apa ya? Sedih sama ini biasanya penderitaan. Terus senang sama sombong biasanya juga. Artinya sebanyak-banyaklah teman-teman mau bikin materi, tadi apa, ekspresi dalam stand up komedi. Nggak ada batasannya. Selama teman-teman nyaman menggunakan persona, biasanya kalau kita sebut, atau ekspresi, ya pakailah itu teman-teman. Boleh banyak kok, nggak ada batasannya. Nadine. Semangat Nadine. Oke, itu dulu aja ya pertanyaannya. Oke, ntar kita lanjut ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, di sini ada itu kah kemarin Hayu? Tidak ada ya dia ya? Tidak ada, Kak. Wah, siap-siap. Jangan panik, Mas.
Nah, membangun rasa percaya diri, teman-teman. Pasti setiap kita mau tampil itu, wah, deg-degannya minta ampun, teman-teman. Aku pun juga selama aku udah 5 tahun stand up, udah stand up di mana aja tuh, pasti sampai sekarang kalau disuruh stand up, deg-degan. Bahkan sekelas Raditya Dika pun, sekelas Panji Pragiwaksono pun, kalau disuruh stand up pasti deg-degan. Mau di mana aja. Karena gini teman-teman, kayak aku bilang, stand up itu perlu direncanakan. Stand up itu perlu ditulis, perlu ada persiapan. Makanya ketika kita terkadang ditodong stand up, kita sebagai seorang komik panik. Tapi itu hal yang wajar. Karena stand up komedi sekali lagi beda dengan lawak, teman-teman. Kalau lawak kita tinggal hal-hal yang aneh langsung lucu. Tapi kalau stand up komedi enggak, harus kita rancang dulu. Makanya ketika kemarin aku disuruh stand up, aku pun juga kaget. Kok stand up bukan aku ntar pas teman-teman ngumpulin lomba ya? Video lomba. Makanya kalau teman-teman nolak ketika ada stand up dadakan itu hal yang wajar. Karena apa? Karena kita harus membangun rasa percaya diri kita dulu nih sebelum kita mau tampil. Dan itu harus berulang-ulang. Contohnya gini, kayak Intan mau nyanyi. Pasti dia harus mempersiapkan dong, kayak suaranya harus gini, terus intonasi penyebutannya harus gini. Bener, nanti juga biasanya ada, apa ya biasanya dibilang itu? Ada penyampaian pesan ya biasanya ya? Iya. Nah itu kan harus dipersiapkan, artinya kita harus membangun rasa percaya diri. Nah biasanya gimana nih cara kita membangun rasa percaya diri ini? Oke. Yang pertama udah pasti itu berdoa dan latihan. Teman-teman nanya, latihannya di mana, Kak? Aku aja di Kota Semarang nggak tahu panggung open mic-nya di mana, panggung latihannya di mana. Latihanlah di depan kaca. Karena ketika kita latihan di depan kaca itu adalah latihan terbaik kita loh teman-teman. Kalau teman-teman punya kaca yang panjang itu lebih bagus. Teman-teman mulai dari berbicara di depan kaca, mulai dari gaya-gaya di depan kaca, dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat, biasanya orang yang suka dance, atau ada tempat dance, latihan dance, itu dikelilingi oleh kaca kan? Atau nggak nyanyi, biasanya ada juga tuh. Biar apa? Iya. Biar, bener kan Intan? Bener Kak. Nah, biar kita bisa melihat penampilan keseluruhannya kita. Atau nggak di kamar mandi, teman-teman, mau stand up juga nggak jadi masalah. Biasanya aku lebih banyak nemuin gaya aku, nemuin pembawaan aku yang paling pas itu di kamar mandi justru. Emang aneh teman-teman kelihatannya. Tapi latihanlah dimanapun teman-teman bisa untuk latihan. Teman-teman lagi jalan mau latihan juga is okay. Selama teman-teman jangan sampai nabrak tiang ya. Itu yang bahaya nanti. Terus gimana caranya kita percaya diri? Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Pasti ini materi yang teman-teman tulis sudah teman-teman damaikan dengan diri sendiri. Contohnya, kayak nanti misalnya Novia Rama mau ngomongin tentang dia suka dibully. Artinya Novia Rama harus berdamai dengan diri sendiri dulu teman-teman. Supaya materi yang dibawain bisa dengan penuh keyakinan. Contohnya kayak kemarin aku sempat bahas kalau aku dari keluarga miskin. Kalau aku masih belum bisa berdamai, aku nggak akan bisa bawain materi itu dengan baik. Terus yang ketiga teman-teman, pastiin nih nanti saat teman-teman rekaman, materi teman-teman sudah dihafal. Jangan sampai nanti masih lihat contekan, masih lihat teks. Karena pasti beda dong feel-nya. Contoh lagi deh, kayak nyanyi. Nyanyi kalau ngelihat teks pasti beda dong. Matanya nggak akan ke kamera, matanya pasti akan ke teks. Contohnya kayak pidato atau orasi dengan bahasa Inggris, si Gildas. Nggak mungkin dia nyontek, pasti udah dihafal, udah ada persiapan. Dan yang keempat, pastiin teman-teman materinya itu dari diri sendiri. Jangan sampai teman-teman nanti khawatir nih.
wah kira-kira kalau aku ngomongin tentang DPR, ntar DPR-nya marah-marah nggak ya? Padahal teman-teman nggak lagi stand up di DPR, dan teman-teman pun ini bukan lomba DPR dan sebagainya. Jadi buat apa dibawain? Pastiin jangan ada yang menyinggung materi dari teman-teman. Yang kelima nih, ini yang terpenting. Sebelum tampil, lakukanlah hal yang membuat kamu nyaman. Kalau misalnya kamu sebelum tampil, sebelum rekaman video, kamu nyamannya sambil minum, minumlah sebanyak-banyaknya. Biasanya aku nih teman-teman, ritual yang aku pakai sebelum tampil, aku tuh suka minum dan suka ke kamar mandi. Suka minum dan suka ke kamar mandi. Bahkan suka batuk-batuk sebelum tampil. Dan itu hal yang wajar, teman-teman. Tapi gimana caranya teman-teman bisa menangani atau mengatasi setiap kegelisahan teman-teman sebelum tampil? Cari dari sekarang, teman-teman. Sebelum nanti teman-teman rekaman video stand up. Apalagi sekarang COVID ya, teman-teman ya. Aku kan kalau nggak pede, orangnya suka batuk-batuk sebelum naik panggung. Sekarang COVID. Kalau aku batuk-batuk, otomatis orang-orang yang di sekitar aku panik, teman-teman. Jadi aku sekarang tuh harus minum yang banyak supaya nggak batuk-batuk. Dan teman-teman pun juga pilihlah gaya atau tempat ternyaman yang teman-teman pakai sebelum rekaman video stand up. Waktu itu teman-teman aku pernah ngelihat bahkan Panji Pragiwaksono sebelum tampil stand up. Dia itu sebelum tampil stand up, dia selalu jalan-jalan puter ke sini bolak-balik gitu, teman-teman. Buat mengatasi rasa kepercayaan dirinya. Bahkan setiap teman-teman stand up komedi yang tampil, termasuk aku, sebelum tampil itu, dia selalu yang namanya ngebadanin materinya. Nah, ngebadanin materi apa tuh, Kak? Kita ngafalin materi kita dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya nggak ngeblank. Sebenarnya bukan supaya nggak ngeblank sih, karena terkadang kita terlalu panik, teman-teman. Dan cara mengatasi kepanikan itu beda-beda biasanya. Jadi supaya teman-teman nanti nggak lama-lama nih tag videonya, ntar sampai 100 kali kan repot ya teman-teman setimnya. Jadi carilah dari sekarang hal-hal yang bikin teman-teman nyaman dalam membangun rasa percaya diri. Sampai sini masih ada yang mau ditanya tentang rasa percaya diri? Belum ada ya? Belum ada, Kak. Oke, siap. Nah, kita akan bahas ilmu dasar public speaking. Karena kalau kita ngomongin delivery, teman-teman, itu banyak banget ilmu-ilmu public speaking dan ilmu bahasa Indonesia yang kita pakai. Makanya kalau sekarang setiap nanti teman-teman nih kalau udah masuk SMA atau SMK, teman-teman pasti suruh bikin anekdot stand up comedy. Materi-materi yang menyindir atau sarkas terhadap orang lain. Karena kayak kemarin aku bilang, stand up comedy itu banyak loh kegunaannya. Selain buat berdamai dengan diri sendiri, buat cari uang, buat belajar public speaking, dan belajar menulis, teman-teman. Dan kita akan bahas ilmu dasar public speaking nih. Nah, di sini aku cuma kasih 3 tips public speaking di stand up comedy. Yang pertama, ketika menyampaikan materi, pastikan kita tidak sedang bercerita. Walaupun stand up comedy ini menceritakan apa yang kita mau ceritakan, tapi pastiin ketika teman-teman take video, jangan kayak orang sedang bercerita. Melainkan kita sedang berkomunikasi. Jadi walaupun lewat virtual, lewat Zoom, teman-teman juga kayak orang ngobrol begini, kayak ngobrol biasa. Karena itu membuat orang lebih dekat dengan teman-teman. Penonton teman-teman lebih dekat dengan diri teman-teman. Audiens teman-teman lebih dekat sama teman-teman.
Karena kalau orang lagi bercerita mah namanya bukan stand up itu teman-teman, tapi sedang mendongeng. Tapi pastiin teman-teman berkomunikasi. Kalau perlu, teman-teman sapa. Ih, yang nonton video ini kamu ganteng banget sih, kamu cantik banget sih, tapi bohong. Nah, itu pun juga jadi nilai plus teman-teman. Karena itu ada tekniknya juga, yang tapi belum aku masukin ke PPT kemarin, namanya riffing. Di mana kita membuat seseorang tertawa ketika kita menyapanya. Contohnya gini. Halo Gwensia, kok bagus banget kumis kamu? Nah, dari situ orang bisa tertawa loh teman-teman. Kalau penyampaiannya dengan benar. Makanya nanti untuk teman-teman yang tampil, disapa-sapa nanti Bapak Ibu gurunya, kalau perlu dijadiin jokes supaya menjadi nilai plus. Terus yang kedua, gunakan kata yang nyaman saat menulis dan menyampaikan materi. Ini kayak tadi aku bilang teman-teman, pakailah diksi-diksi atau bahasa yang teman-teman sekiranya nyaman. Jangan sampai teman-teman nggak nyaman nih dengan pembahasan yang teman-teman mau bahas. Karena yang terpenting itu kenyamanan dari teman-teman sih. Contohnya kayak misalnya, aku balik lagi deh ke Kak Intan. Karena Kak Intan, aku tahu dia bakatnya apa aja. Aku udah lihat di Instagramnya. Kak Intan ini nyanyi. Pasti Kak Intan setiap nyanyi, nadanya dari dia dong. Mau dari kunci apa? Kunci G, kunci F, atau kunci apa? Atau kunci pintu. Itu pasti dari Kak Intan. Gimana nyamannya nih untuk mengolah vokalnya. Nah, di stand up comedy, teman-teman pun juga harus begitu. Gimana teman-teman nyaman menggunakan bahasa tulis dan bahasa ucapan, teman-teman. Oke? Yang terakhir, maaf. Berikan kesan dan pesan saat menulis dan menyampaikan materi. Nah, stand up comedy adalah ilmu yang paling bagus untuk memberikan kesan tanpa harus menyindir dan memberikan pesan tanpa harus menjadi bijak. Ketika teman-teman bilang, saya tuh jelek, saya tuh ganteng, tapi bohong. Terus teman-teman selipin tuh kata-kata bijak. Tapi walaupun jelek, saya tuh tetap percaya diri. Saya tetap membangun motivasi teman-teman yang lain. Nah, kayak gitu-gitu tuh menjadi nilai plus. Makanya kayak aku bilang, aku bisa menjadi duta anti bullying saat ini, ya karena stand up comedy bisa memberi sebuah pesan tanpa menggurui dan memberi kesan tanpa mengkritik, teman-teman. Oke? Sampai sini masih aman? Masih aman, Kak, sepertinya. Wah, kemarin rame ya buat jokes. Sekarang tidak ada yang rame-rame nih. Belum semangat mungkin, Kak. Masih pada ngantuk mungkin, mungkin Kak. pada serius ini, pada iya, bisa jadi. Gitu. Padahal aku bilang jangan serius-serius nih. Aku jadi ngeri nih kalau serius-serius. Santai aja teman-teman ya. Tips and trick stand up via digital dan virtual. Kita harus tahu dulu nih, digital apa, virtual apa. Apa bedanya stand up via digital dan via virtual? Digital, teman-teman, itu stand up comedy yang dilakukan dengan cara tapping. Oh. Biasanya tapping itu membuat video stand up terlebih dahulu untuk ditayangkan pada saat acara. Jadi teman-teman bikin dulu nih di rumah, baru nanti dikirim ke panitia, baru panitia ntar kirim ke Instagram atau ke YouTube. Nah, kalau stand up virtual, itu stand up comedy yang dilakukan dengan cara live streaming. Jadi teman-teman bisa stand up via Zoom, via live Instagram, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh beberapa show aku via Zoom, teman-teman. Gimana kita pakai Zoom sebagai sarana untuk live streaming stand up. Karena walaupun via Zoom, teman-teman, antusias dari penonton itu sama aja loh.
antusias penonton tuh lebih besar banget loh. Bahkan mereka rela beli tiket yang harganya tuh sama seperti kita nonton stand up secara offline. Artinya nggak ada batasan nih teman-teman. Untuk teman-teman terus berkarya, teman-teman terus berjuang di masa pandemi. Nah, tips stand up digital. Tapi sebelum kita ke tipsnya gimana, aku mau nanya nih ke pihak panitia, kita stand up-nya dikumpulin videonya atau digital atau langsung via virtual. Biar teman-teman yang ikut lomba jadi paham nih, jadi tahu. Masih bicarakan Kak kalau yang itu. Kalau menurut Kak Jonathan sendiri gimana? Iya Kak, menurut Kak Jonathan gimana nih Kak? Karena kan kalau misalnya langsung pasti tantangannya lebih kerasa banget. Iya bener banget. Bener. Iya, langsung tantangannya lebih kerasa banget. Jadi enak langsung ya? Nanti kalau langsung suruh Bang Gildas ikut aja teman-teman. Ya benar. Karena yang nyaranin Bang Gildas, bukan aku ya. Oke, kita untuk itu kita nanti ya kita bahas ya teman-teman ya. Siap Kak. Tapi kita akan bahas tipsnya nih, biar nanti teman-teman mau digital kayak mau virtual kayak teman-teman nggak usah panik, teman-teman santai aja. Karena udah ada bekal nih pada hari ini. Yang pertama kalau digital, pastiin teman-teman jangan telat mengumpulkan video ke panitia. Kalau panitia suruh ngumpulinnya itu 20 September 2021, teman-teman jangan sampai ngumpulinnya 20 September 2023 nih. Hati-hati. Pastiin teman-teman jangan telat mengumpulkan video. Yang kedua, ikuti setiap aturan yang dibuat panitia. Kayak tadi mengenai bahasa. Boleh nggak Kak bahasa campuran? Nah, teman-teman pastiin tanyain ke panitianya nih. Boleh nggak nih bahasa Jawa dan bahasa Indonesia? Atau full bahasa Jawa? Atau biasanya ada aturan-aturan lain, teman-teman. Biasanya mengenai tema, mengenai nuansa, dan sebagainya. Dan yang ketiga, pastikan kualitas gambar dan suara video teman-teman bagus. Jangan sampai kamera teman-teman jelek. Karena kan ini kan mau ikut kompetisi. Selain suara yang didengar, gambar teman-teman pun juga harus jelas. Dan pastiin suara videonya bagus. Kalau bisa sih tag-nya itu pakai ini ya, apa namanya? Aku lupa lagi. Yang biasa jadi cantolin di baju, dijepit. Oh, clip on. Clip on biar suaranya kayak bulat. Yang dipakai Gildas, Kak. Ya, yang dipakai Gildas. Biar suaranya lebih bulat, teman-teman. Lebih bagus. Terus yang keempat, jangan lupa video yang di-upload, di-share ke sosmed masing-masing nih. Karena biasanya kalau kita stand up digital, yang dilihat itu like-nya loh, teman-teman. Seberapa banyak video kita di-like, seberapa banyak video kita ditonton, dilihat sama orang. Contohnya kayak Gildas kemarin, pasti kan ngumpulin like, kan ngumpulin komentar. Semakin banyak, semakin orang, wah ini anak keren banget nih, bisa sebanyak ini nih komentar sama like-nya. Terus yang kelima, pilih thumbnail yang terbaik. Teman-teman tahu thumbnail nggak di sini? Aku tahu. Tahu, Kak. Yang tahu, coba diresen deh. Biar nanti teman-teman bisa dapat nilai poin yang bagus. Oh, 2 partisipan. Nah, dari 103 2 partisipan. Oh, mungkin malu-malu ya. Kita berpositif nih, berpositif thinking. Ini si Wirnya nih Kak, tahu nih Kak. Oh, aku pengen siapa nih yang jelasin, ada siapa aja nih yang tahu nih? Wirya tahu nih, Wirya. Salah satunya Wirya ya. Iya. Aktif terus nih Wirya. Wirya, thumbnail itu apa Wirya? Itu tuh
itu gambar di videonya gitu. Iya, gambar awal di gambar awal video. Jadi teman-teman pakai tuh. Aku punya channel YouTube suka masang tumbel-tumbel. Oh, tumbel-tumbel. Keren bro, tumbel-tumbel. Nah, coba dong channel YouTube-nya siapa nih? Ntar biar teman-teman bisa ini kan, subscribe. Coba bro diketik di kolom chat. Nah, teman-teman pilih thumbnail yang menarik teman-teman. Karena itu merupakan kita jadi semangat nontonnya. Tapi kalau teman-teman nggak ada thumbnailnya, itu ya buat apa? Nggak, emang sih nggak jadi masalah, tapi kan kita jadi tahu ya. Oh, jadi si Wirya mau ngomongin papanya loh. Oh, Wirya mau ngomongin orang tuanya loh. Atau teman-teman yang lain mau ngomongin tentang sekolah loh. Jadi pakai thumbnail teman-teman. Diedit dulu. Yang keenam, edit bila perlu. Nah, editlah bila perlu teman-teman. Misalnya kayak teman-teman mau ngasih sound yang berlebihan, kayak jangan berlebihan juga ya, tapi secukupnya. Atau enggak mau ngasih video-video yang menarik, kayak mau ngasih contoh-contoh, kayak pakai sarana ini sebagai teman-teman nilai plus. Karena kan ini kan via digital. Artinya kalau aku sendiri nggak bisa ngerti secara bahasa, aku akan nilai keseluruhan dari video teman-teman. Apalagi aku akan nilai setiap materi jokes rating yang teman-teman udah tulis dalam bahasa Indonesia. Oke, yang mau tanya, ntar tanya aja ya teman-teman. Kita biar ada sesi tanya jawabnya. Nah, ini via virtual teman-teman. Ini waktu aku diundang di SMA Pembangunan Jaya Kota Jakarta kalau nggak salah. Salah satu SMA swasta terbaik di Jakarta. Mereka sama nih, sama seperti SMP negeri. Keren banget. Mereka punya studionya, mereka lengkap banget. Ada tempat talk show-nya. Mereka juga mau bikin lomba stand up comedy waktu itu. Tapi di sini bedanya, aku di sini stand up, terus ada temen aku yang ngajar. Nah, kalau aku kan di sini kan ngajar plus stand up ya di akhir nanti ya, di final pas teman-teman lomba. Di sini aku waktu ini pas stand up, mereka sangat antusias juga untuk belajar stand up comedy. Jadi, kalau teman-teman mau stand up-nya via virtual, pastikan kondisi sinyal WiFi dan paketan data teman-teman untuk live streaming itu aman ya. Jangan sampai WiFi teman-teman atau paketan data teman-teman jelek atau udah mau habis paketan datanya, teman-teman paksakan untuk stand up. Nanti pas teman-teman stand up, terus teman-teman tiba-tiba nge-lag datanya. Nanti jatuhnya bukan stand up ya teman-teman, tapi jadi pantomim. Jadi hati-hati nih untuk teman-teman supaya pastiin paket data dan wifi-nya itu aman terkendali. Dan yang berikutnya teman-teman, pastikan suara terdengar dengan jelas. Kalau perlu dideketin ya ininya earphone-nya supaya suara teman-teman lebih jelas, dan pastiin jangan sampai kabel earphone teman-teman terlilit-lilit, terus suaranya jadi jelek, jadi cing 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 kan biasa gitu ya. Ada miss kayak gitu tuh. Jadi suaranya nggak jelas, teman-teman pun juga jadi miss dalam menyampaikan materi. Karena ada teman-teman, kalau nggak salah tahun kemarin deh, iya tahun kemarin, duta bullying tahun kemarin itu dia gagal jadi duta anti bullying gara-gara earphone suaranya jelek, earphone-nya nggak bagus, hingga akhirnya dia kalah baik secara materi ataupun secara delivery. Jadi pastiin earphone teman-teman kalau perlu earphone-nya beli baru. Tapi kalau misalnya belum ada uang, jangan dipaksain, lepas aja earphone-nya. Tapi pastiin sekitar suaranya aman. Oke?
Terus yang ketiga, lihat batasan waktu yang diberikan panitia. Kalau panitia cuma kasih waktunya 5 menit, teman-teman jangan sampai stand up-nya itu 24 jam. Kitanya juga jadi nggak tidur-tidur nanti ya. Tapi pastiin 5 menit harus habis. Kayak tadi aku bilang, 5 menit itu sekitar 15 jokes. Artinya teman-teman supaya memastikan teman-teman nanti bawain, teman-teman rekam, pakai stopwatch, kira-kira berapa menit sih nih gue bisa stand up, aku bisa stand up-nya berapa menit. Nah, ini aku ada sedikit pesan buat teman-teman. Tampilkan delivery terbaik dengan versimu. Sebab kamu berbeda dan berharga. Pastiin teman-teman jangan lihat-lihat yang di YouTube sebagai sebagai apa ya? Sebagai ciri khas dari teman-teman. Cukup jadiin yang di YouTube itu inspirasi. Jangan jadiin ciri khas dari teman-teman. Sebab teman-teman punya gaya teman-teman sendiri dan teman-teman itu berbeda, dan dari perbedaan itu teman-teman bisa menghasilkan suatu hal yang berharga buat teman-teman. Terus yang kedua, berikan pesan dan kesan di setiap penampilan yang kamu tunjukkan untuk menunjukkan kualitasmu. Jadi kalau nanti aku suatu saat nanti ketemu Aldrich Inzaghi, Prawi Ananda, aku jadi tahu, oh Aldrich Inzaghi itu yang suka sombong loh materinya, atau enggak Zaskia yang suka kayak Miss Indonesia loh materinya, muter-muterin tangan, atau enggak kayak Daniza loh yang cuma mukanya setengah, atau kayak teman-teman yang lain loh. Jadi semakin teman-teman unik dan menarik dan meninggalkan kesan, maka semakin teman-teman gampang diingat. Oke, ini aja sih materi dari aku. Sekian, terima kasih. Tapi aku pengen ngasih satu pesan buat teman-teman yang aku nggak tulis di sini. Ops, aku stop dulu. Pastiin teman-teman manfaatin lomba stand up kali ini sebagai teman-teman membangun prestasi buat teman-teman. Karena kita durasi 5 menit ya, Intan sama Gildas stand up-nya. Iya, Pak. Karena gini teman-teman, 5 menit saat kamu tampil bisa mengubah hidup kamu ke depan. Aku percaya itu. Kenapa aku bilang begitu? Aku dulu bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa, dan aku nggak kenal siapa-siapa karena sering dibully. Tapi sekarang aku bisa ketemu teman-teman semua, aku bisa ketemu orang-orang hebat di luar sana. Artinya apa? Artinya 5 menit kita di atas panggung, itu menentukan masa depan kita, teman-teman. Jadi tampilkan yang terbaik secara joke writing, secara delivery, karena 5 menit pada saat kamu stand up akan menentukan masa depan kamu. Karena aku bisa ada di sini karena Om Sabto ya, dari MGE, itu aku waktu itu ketemunya di Jakarta, teman-teman. Kalau aku mau cerita sedikit, aku ketemunya di Jakarta, terus 1 tahun kemudian lanjut via Instagram, terus aku bisa ketemu teman-teman sampai saat ini, itu karena apa? Karena 5 menit yang kita sering sepelekan, padahal dari 5 menit itu bisa mengubah masa depan kita. Jadi tampilkan yang terbaik. Kalau teman-teman kasih yang terbaik, aku juga pasti kasih nilai yang terbaik buat teman-teman. Udah saatnya teman-teman SMP sekarang nggak dianggap rendah lagi lewat stand up comedy. Oke, sekian. Terima kasih. Yuk kita tanya jawab ya, Intan. Oke, Kak. Siap. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, bisa langsung chat di kolom komentar aja ya. Kak, sambil kita nunggu ada yang tanya nih, Kak. Ini ada yang ngeluarin jokes lagi nih, Kak. Dari Wirya lagi. Iya, tapi sebelum kita ke Wirya lagi nih ya. Ya. Jadi kemarin ada yang ngirim jokes ke aku kan di Instagram. DM Instagram. Tadi kayaknya ada orangnya deh. Valentino, ada nggak Valentino?
Tadi kayaknya ada orangnya deh, Valentino siapa gitu namanya. Oh, ada Kak. Valentino Abian. Ya, Valentino Abian deh kalau nggak salah. Bener nggak Valentino? Tapi bener, oh benar ya, kamu ngirim jokes ya. Gimana bro? Jatuhnya ke pertanyaan sih ya. Iya. Akatsuki kalau kemana? Ke masjid. Akatsuki kalau ke masjid jadi Akatsuki. Terus aku sambungin teman-teman. Kalau Akatsuki ke pernikahan jadi akad apa? Akad nikah. Akad nikah. Memang ini potensi aku lihat di SMP 1 di materi pertama tuh di joke writing keren-keren banget sih. Tapi thank you loh Valentino. Ntar semangat ya ikut lombanya. Iya Kak. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, aku pengen ini nih, pengen review teman-teman nih. Di sini ada pemain ini ya, Ikatan Cinta ya. Siapa, Aji Soka. Yang cowok siapa sih namanya? Saoka ya? Arya Saloka ya. Di sini tadi ada Saoka juga nih. Yuk teman-teman, kita tanya jawab yuk. Atau jokes juga nggak apa-apa. Yuk. Ini ada pertanyaan dari Aditya. Apakah kita ketika stand up kita harus memakai bahasa yang baku atau bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Ketika kita stand up, nggak harus baku juga sih teman-teman. Tapi lebih ke bahasa yang nyaman dan mudah dimengerti sama orang. Itu yang terpenting. Nggak usah baku-baku. Tapi kalau biasanya pemakaian saya, aku, gue, itu perlu. Jadi kalau teman-teman di sini kan sekolah, pakailah kata saya atau aku. Jangan sampai kata gue. Karena ketika teman-teman yang nonton itu orang dewasa dan teman-teman ngomong gue, itu sangat-sangat jelek. Pernah waktu itu seorang komik, stand up comedian, diusir, disuruh turun dari panggung gara-gara ngomong gue lu. Di depan ketua Partai Nasdem. Dulu ya, Pak Surya Paloh, kalau nggak salah. Jadi, pakailah diksi-diksi yang mudah dimengerti dan teman-teman nyaman. Dan kalau ini sekolah, jangan pakai gue, tapi pakai saya atau aku. Itu yang terbaik sih. Tapi kalau mau maksain pakai gue ya silakan. Tapi nggak tahu deh Bapak Ibu guru berkenan atau tidak. Oke, thank you. Tadi saya penanya Aditya ya. Aditya. Oke Kak, sekarang aku mau tanya nih Kak. Kak, kan stand up comedy itu harus sikap badannya tuh harus tegap terus atau boleh jalan-jalan ke sana? Atau mau gaya-gaya gitu boleh? Boleh. Stand up comedy itu mau bolak-balik gini kayak, tapi jangan sampai bolak-balik itu mengganggu penampilan teman-teman ya. Mau bolak-balik, mau diem, mau duduk, atau bagaimana tuh bebas. Atau mau gaya-gaya yang aneh-aneh juga nggak jadi masalah. Sebenarnya ada yang namanya itu teknik act out. Act out itu jadi misalnya teman-teman kayak mau meragain jurus-jurus kan gini-gini ya. Ya kan? Jus gitu kan. Juga nggak apa-apa. Bebas kok. Tapi pastiin kelihatan sama penonton ya. Apalagi ini nanti via Zoom, via virtual atau via digital. Jangan sampai kameranya di sini teman-teman account-nya ke sono kan, ke sono. Ntar nggak masuk kamera, nggak masuk in frame kan, repot kitanya. Ini orang ngapain lagi kan? Boleh kok boleh. Asal jangan mengganggu dan jangan keterusan bolak-balik gitu. Gitu Intan. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Tapi banyakan yang lempar jokes ya, udah mulai rame nih yang lempar jokes. Ya nih Kak. Benar. Oh, berarti memang teman-teman SMP 1 Semarang ramenya itu di jam 9 ya. Karena nyawanya kekumpulnya jam segini. Oh iya benar. Mungkin tadi masih pada ngantuk sih Kak.
jam 7 baru bangun lagi, jam 8 mandi, jam 9 baru nih ramein Zoom. Bener Kak. Ada yang mau tanya lagi nih mungkin? Zaskia mungkin? Atau Daniza? Mau nanyain di luar konteks juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kayak peluang stand up buat pelajar apa sih Kak? Atau apa juga is okay. Malah pada ngejok sini ya. Iya nih Kak, pada ngejok semua nih. Iya Bagas, makanya. Bagas ayo nih, tanya nih. Burung gagak katanya. Sekarang tuh ya teman-teman, peluang kita sembari ntar kita jokes habis ini. Peluang stand up komedi bagi pelajar tuh gede banget tuh teman-teman. Aku aja pengen lagi loh balik lagi ke SMP kayak teman-teman. Karena semakin tua kayaknya semakin banyak saingannya. Lebih baik waktu kita pelajar karena saingannya memang banyak. Tapi kalau kita giat belajar stand up komedi, maka kita bisa bakal jadi number one. Jadi manfaatin nih. Ntar aku kasih info-info deh kalau ada lomba stand up buat pelajar-pelajar nih. Kan aku udah nggak bisa ikutan lagi ya. Udah tua. Yo, tanya-tanya. Atau mau bacain jokes, teman-teman juga nggak apa-apa sih nih. Bukan tua, Kak. Ini nih si Aditya Budi. Bukan tua, Kak, tapi senior. Sama aja, bro. Itu kata halusnya ya. Kak, aku mau tanya nih. Tadi kan Kak Jonathan kan ngebangin jokes yang jadi akad suci itu. Yang kalau nikah jadi akad nikah. Nah, kalau misalnya kita tuh mau ngambil jokes itu buat bahan stand up kita boleh nggak sih kira-kira? Atau ada hak ciptanya gitu? Kalau hak cipta sampai sekarang sih nggak ada teman-teman. Stand up itu nggak ada hak ciptanya. Tapi palingan gini. Ada yang namanya itu street jokes. Contohnya street jokes nih udah ada yang banyak yang ngirim street jokes sebenarnya nih. Kayak ini nih, Antonius Jovan. Halo Antonius Jovan. Adakah dirimu? Kayak aku baca teman Intan atau Gildas bisa bacain kali ya. Yang Antonius nih, yang baru-baru. Kak, kemarin aku barusan masak sayur. Ayahku mau makan tapi sayurnya masih panas. Terus saya kasih obat paracetamol ke sayurnya, kenapa nggak adem ya Kak? Nah, itu salah satu termasuk jokes yang sebelumnya ada yang pernah denger jokes ini nggak nih? Enggak, aku belum Kak, belum. Aku sih pernah sih, apa umur aku ketuaan kali ya. Jadi ada di buku-buku humor teman-teman. Ada jokes kayak gini atau enggak meme biasanya. Yang tulisannya meme kalau kita baca ya. Ada jokes-jokes kayak gini dan itu nggak ada hak ciptanya, teman-teman bisa ambil tapi itu bisa mengurangi kualitas teman-teman di stand up komedi. Dan teman-teman pasti kalau ngambil jokes orang dan penontonnya tahu itu jokes orang, teman-teman pasti malu dong ngambil karya orang tanpa teman-teman cantumin karya dari siapakah itu. Tapi kalau buat seru-seruan sih nggak apa-apa. Tapi kalau buat kompetisi begini pastiin materinya dari diri sendiri sih. Karena aku tahu dan aku yakin pasti SMP 1 Semarang bikin lomba stand up komedi bukan cuma mau seru-seruan, tapi mau dengar cerita dari teman-teman. Gitu sih. Siap, Kak. Oh iya nih teman-teman banyak yang bilang ya kemarin juga mem juga bilang stand up Kak. Stand up-nya pas final ya teman-teman. Atau Kak Jonathan mau ngejokes dulu nih Kak, biar mereka ada gambaran. Iya, gambarannya. Kayaknya aku udah ngejokes berapa kali sih. Aku ini aja deh pas final aku fullin. Tapi teman-teman udah punya bayangan ya teman-teman dari materi-materi aku yang kemarin kayak begitulah jokes yang sekiranya bisa diterima.
oleh penonton. Kalau teman-teman bilang, wah si Kak Jong ada buktinya, nanti aku buktiin di final. Dan itu materinya emang benar-benar aku buktiin sebelum aku bawa ke sini sih, karena dengan bekal-bekal segala macam ikut kompetisi, sepertinya aku sudah sedikit paham nih. Si Bagas marah ya. kayak pernah lihat tuh jokes. Nanti aku akan stand up di SMP 1 Semarang hari tanggal berapa ya kemarin? Aku lupa deh. Via virtual di final tanggal 28 Kak, 28. Tanggal 28. Iya. Biar surprise kan buat teman-teman. Biar teman-teman penasaran nih, orang ngajar terus tapi bisa kagak nih ya. Tapi banyak ya yang ngejokesnya langsung dong. Wirya udah mulai pakai nih ya, pakai jurus yang kemarin. Teman saya itu tinggi Kak. Saking tingginya tiang listrik minder sama dia. Ada lagi kah yang mau nanya, yang mau? Atau kita mau bacain jokes-jokesnya dari teman-teman nih Kak? Atau mau teman-temannya bacain sendiri? Iya boleh nih. Semakin, ini terkhusus teman-teman yang mau ikut lomba ya, kalau teman-teman bacain sekarang kan aku jadi bisa ngelihat ya, oh jadi dia loh yang berkesan. Siapa tahu bisa aku lihat duluan kan videonya atau penulisannya dan dapat nilai plus. Ya nih teman-teman, kalau ada yang mau ngejokes, ngomong langsung. Siapa tahu dilihat videonya pertama loh sama Kak Jonathan nih. Atau mau open mic terus ngejokes, mungkin bisa dapat nilai tambahan ya dari Iya, Kak Jonathan. benar. Kak, izin bertanya. Kakak paham nggak jokes dari teman saya? Halo, siapa itu? Jadi teman saya bikin jokes. Hewan-hewan apa yang berharga bagi kamu? Buffalo, fix kering. Coba deh tunggu deh. Gimana? Aku mau lihat ini dong mukanya nih. Aku belum lihat mukanya nih. Muka kamu. Miftah. Ayo open cam dulu nih. Kenalan belum nih? Iya, benar. Iya nih, tiba-tiba lempar Tiba-tiba mau dulu tanya, nih. kan Stand up aja biasanya ya. ada perkenalan. Langsung ke temen aku ini Kak. Ya, jadi temanku tuh tadi bikin jokes. Terus bilang, hewan-hewan apa yang berharga bagi kamu? Terus dijawab, buffalo, fix kering. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Aku juga nggak paham. Apa itu maksudnya? Siapakah itu? Kita langsung tanya aja orangnya. Kak. Ada di sini kok, Kak. Panggil. kita ngobrol ya. Valentino ya? Adam Ozore. Adam. Adam on cam sama on mic juga ya? Oh iya, sebelum kita bahas tadi yang mengenai hak cipta, Kak Intan nanya, nih udah ada yang mulai rame nih, Muhammad Gio ya, jokesnya Suci 3, WK. Nah, kayak gini-gini teman-teman, hati-hati. Walaupun nggak ada hak ciptanya, tapi biasanya penonton dari komik tersebut tahu kalau itu jokes dari komik tersebut. Jadi hati-hatilah untuk mengambil jokes. Apalagi aku suka nonton ini loh, stand up comedy, baik yang via YouTube ataupun prabayar ya. Sekarang kan ada tuh yang prabayar ada yang prabayar itu sampai 50.000 paling murah. Paling mahalnya 150.000. Artinya stand up comedy itu menjanjikan walaupun nggak ngerekam langsung. Tadi Miftahful mana itu Miftahkul? Miftahkul, Kak. Miftahkul. Kalau full penuh ya. Miftahkul sama Adam tadi mana Adam? Coba Adam, jelasin dulu Adam. Gak apa-apa, nggak usah malu. Iya, di sini dikit doang orangnya.
Atau teman-teman ada yang paham nggak tuh? Teman saya apa tadi katanya? Hewan Teman yang saya paling bikin berharga ya? tebak-tebak. Iya, hewan yang berharga bagi kamu. Jawabannya itu buffalo, fix kering. Maksudnya gimana ya? Ada yang tahu kah? Apa ya? Bingung juga ya kita. Aku pun juga bingung loh. Itu gimana konsepnya tuh? Maksudnya, oh bapak lo. Oh, ya kan teman-teman kan? Kalau di penulisan pasti beda artinya dengan ketika kita ngomong langsung. Artinya ketika cuma jokes writing, kita nggak ngerti maksudnya apa. Tapi ketika dijelasin, bapak lo, oh begitu. Yang mana bapak lo? Apakah? Iya, plesetan kata. Iya, plesetan kata dalam bahasa Inggris tapi. Kak, ini temanku di grup buat jokes nih Kak. Boleh tak bacain nggak? Boleh. Siapa Kak, tuh? boleh. Miftah, makasih ya. Wirya. Ini temanku ada yang buat jokes, ada stres karena tugas numpuk. Bukunya dijajarin aja biar nggak numpuk. Itu kayaknya lebih ke fakta ya. Emang supaya nggak numpuk itu dijejerin sih. bukan jokes, jatuhnya tuh dia pengen ngasih tahu, oh aku habis iniin buku supaya nggak numpuk, aku jejerin aja gitu. Terus nih ada lagi. Kemarin aku dibegal, terus aku ditodong pakai gunting. Tapi aku ngeluarin batu karena batu menang dari gunting. Nah, itu baru tuh. Tapi walaupun agak sedikit aku tahu sih jokes itu. Tapi itu salah satu setup dan punchline ya teman-teman ya. Kita mikir dia ngeluarin gunting. Dia ngeluarin apa tadi, Wirya? Gunting. Dia ngeluarin gunting. Nah, terus dia ngeluarin batu. Kita pasti mikir ketika begalnya ngeluarin gunting, kita pasti ngeluarin pisau dong. Atau nggak kita kabur dong. Nggak tahu kita malah ngeluarin batu. Ternyata dia lagi sweet. Bukan lagi mau malak atau apa kan. Nah, tadi tuh kayak jokesnya si buah palo. Yang buah palo itu. Kalau teman-teman mau pakai gaya kayak begitu, nggak apa-apa. Tapi orang jadi mikirnya jadi lama. Kalau teman-teman mau tanya atau mau lihat siapa sih Kak komika di Indonesia yang kayak begitu, tontonlah punyanya Indra Frimawan. Indra Frimawan atau enggak Uus. Dia banyak kayak plesetan, terus double meaning atau satu kata mempunyai dua artian. Tapi ya gitu resikonya orang jadi susah untuk ketawa karena harus berpikir dulu. Itu pause-nya lebih lama ya teman-teman. Teman-teman kalau lihat Indra Frimawan itu lebih lama kita nge-pause-nya. Yuk, thank you Wirya ya sama buah pak lo. Sama Miftah. Ada lagi kah? Ini Kak ada yang tanya nih Kak dari Aji Soka. Kak, bagaimana cara membangun karakter stand up komedi yang kuat? Membangun karakter stand up komedi yang kuat, teman-teman mulai temukan karakter itu di penulisan. Teman-teman mau jadi orang yang nyebelin kek, teman-teman mau jadi orang yang suka marah-marah kek, teman-teman mau jadi suka orang yang sombong kek, temukan itu di penulisan. Nah, terus kira-kira teman-teman pakai terus tuh. Nyaman nggak teman-teman gunain karakter itu? Jadi bahan omongan nggak di keluarga teman-teman? Kalau jadi bahan omongan, teman-teman nyaman nggak dengan omongan itu? Kalau nggak nyaman, jangan dikuatin. Tapi kalau teman-teman nyaman, ya kuatin karakter tersebut. Yang pasti harus punya karakter kita ya. Jangan sampai kita sama aja stand up asal stand up. Makanya tadi aku bilang stand up itu bukan bercerita, tapi berkomunikasi. Makanya kan ada perkenalan kan. Perkenalkan nama saya ini, saya dari ini, karena kita berkomunikasi.
Ada yang mau tanya lagi? Ini kebanyakannya pada jokes-jokes semua nih, Kak. Kayaknya memang iya sih, banyak kan. Kamu kan udah nggak sabar ya, Kak? Iya, Udah bener-bener. excited banget. Iya nih, udah aku juga nggak sabar nih nilai-nilainya nih. Kalau dari penulisan sih lucu, tapi tidak tahu delivery. Cara penyampaiannya nggak tahu ya nanti kita. Ada lagi teman-teman. Adakah yang lain? Kak, aku mau tanya nih. Kalau misalnya nih, kita kan buat kita ngejokes, tapi itu nggak lucu, yang audiensnya nggak ketawa sama sekali. Nah, terus kita harus gimana? Lanjutin apa gimana? Lanjutin. Lanjutin sampai habis. Nah, makanya gini teman-teman, ini salah satu kalau teman-teman nanti jadi stand up komedian yang udah dibayar, sebenarnya enak itu kita dibayar, kalau kita stand up ya, diundang stand up, dapat job stand up, kita dibayar tuh enakan DP dulu. Kalau nggak bayar langsung di awal. Supaya kalau nggak lucu, kita nggak terlalu malu minta bayarannya. Jadi tetap lanjutin sih. Karena gimana pun itu pekerjaan yang harus kita tanggung jawabkan. Kayak Intan misalnya nyanyi tiba-tiba Intan suaranya agak fals atau enggak kurang yang diharapkan. Kurang dari yang diharapkan. Ya mau nggak mau Intan harus lanjut. Karena itu tanggung jawab. Gitu sih. Dan ya udah lanjutnya kayak aku kemarin cerita kan. Aku stand up, diundang stand up, aku nggak tahu tuh rundown-nya pas gimana. Terus nggak taunya stand up-nya pas lagi orang makan, teman-teman. Dan aku baru itu job teraneh pertama. Udah lama sih. Itu pas lagi orang makan kan berat ya teman-teman ya. Kita harus fokus. Apalagi waktu itu panggungnya ngiter kayak gini. Ya otomatis itu nggak ada yang ketawa. Dan setiap komik di Indonesia, selucu Dodit Mulyanto pun, selucu Panji Pragiwaksono pun, semahal Ernest Prakasa pun, pasti pernah mengalami fase nggak lucu. Jadi jangan takut untuk nggak lucu. Itulah resiko teman-teman. Jadi tetap lanjutin meskipun nggak ada yang ketawa. Apalagi Zoom gini kan, responnya kurang kan. Kayak aku tadi ngejokes berapa kali tuh, karena pada off mic, pada mute, nggak ada yang ketawa. Ya itu resikonya. Iya. Jadi tetap lanjutin teman-teman. Semangat. Apalagi nanti kalau virtual jadi ya, tantangannya tuh biasanya tuh mental kita diuji. Yo, makasih Gildas. Apakah ada yang ingin tanya lagi? Mumpung ada Kak Jonathan loh, sebelum mau lomba ini persiapannya apa aja? Malah nyesel ya kalau misalnya udah bikin kayak, aduh gimana ini cara buatnya ya? Nggak sesuai. Nggak sesuai sih nggak apa, nggak lucu malah. Iya benar. Nah iya. Yang penting tetap lanjutin sih teman-teman kalau nggak lucu ya. Setidaknya kita udah nyampein apa yang kita mau sampaikan. Namanya juga komunikasi, nggak harus lucu. Walaupun ada kata stand up komedi ya yang memberatkan ya. Oh iya, mungkin bisa dikasih tahu kali ya. Tentang ini lomba-lombanya. Atau masih ada pertemuan lagi nih tim panitia? Oh, nanti masih ada technical meeting lagi, Kak. Oke, siap. Aku sih cuma kalau teman-teman bagus dan mau terus tekuni di dunia stand up, aku pasti dukung semuanya. Kalau ada lomba-lomba yang buat pelajar SMP atau SMP atau yang kelas 9 mau ke SMA SMK, aku ntar bakal ngabarin. Dan untuk juara, kita sampai juara berapa sih, teman-teman? Masih di kalau finalnya lewat Zoom.
sampai juara 1, 2, 3 atau 1 aja? Kalau sampai juara 3, 1, 2, 3. Oke, sampai juara 3. Tapi katanya ada final Ada lagi ya? final. Oh, berarti dari juara 3 itu dipilih 1. Begini. Ya. Oke. Juara 1-nya, ini dari aku nih ya, kita kan kayaknya guru-guru nggak ada di sini ya, Bapak Ibu guru nggak ada ya? Ada. Oh, ada. Oke, ini buat teman-teman nih, yang juara 1, aku bakal mentorin teman-teman selama seminggu. Yang juara 1. Selama seminggu, plus kalau ada lomba, aku mentoring teman-teman. Wow, keren. Lomba dari umum ya. Kan kayaknya banyak banget lomba-lomba stand up sekarang. Iya, benar, Kak. Jadi ntar aku mentoring secara penulisan, secara delivery. Wow. Ntar kalau ada sioku, aku mungkin bisa ajak teman-teman. Asal mau belajar ya. Itu teman-teman, dari aku ya. Ilmunya sih aku lebih ngasih ke ilmu. Berarti itu emang stand up comedy itu benar-benar manfaat banget ya. Mungkin banyak orang yang juga ngeremehin stand up comedy, tapi stand up comedy itu benar-benar manfaat banget ya, Kak? Benar. Stand up comedy, sekarang kamu lihat aja deh. Contoh deh, siapa satu komik atau komika yang kamu kenal? Sebutin. Radit. Uus. Uus. Radit sekarang punya film berapa? Dari stand up comedy. Terus sionya aja bayaran paling murahnya 150.000, teman-teman. Artinya kalau ada 150 penonton, 150.000 berapa tuh? Paling murah sekarang stand up comedy itu dihargain 50.000. Di Semarang juga 50.000 deh kalau nggak salah. Tapi aku lupa namanya siapa. Artinya ada pertanyaan nih, Kak. Yang menjanjikan. Yuk. Ada Octariano dari Russia. Kak, menurut kakak stand up yang ayam goyeng itu lucu nggak? Ya aku nonton tuh yang ayam goyeng. Iya. Itu sebenarnya ini teman-teman, itu dia sebenarnya salah, itu kecapean tahu teman-teman. Kayak aku bilang kemarin di TV itu kita tuh bisa berjam-jam buat tampil 3 menit, 2 menit, apalagi itu cuma audisi kan. Jadi menurut aku itu lucu, tapi itu bukan stand up. Lucu tapi bukan stand up. Karena buktinya kalau nggak lucu ngapain viral kan? Lebih ke aneh sih sebenarnya. Benar. Kompetisi stand up tapi dia ngeblank. Tapi gara-gara ke cringe-nya itu malah viral ya? Iya benar. Nah iya. Karena itu ya udah jadi viral. Indonesia apa sih kan? Yang nggak viral. Semua serba viral ya, Kak. Ada yang lagi mau tanya mungkin? Mumpung Kak Jonathan di sini loh. Seputar stand up apa di luar stand up pun juga nggak apa-apa. Iya, seputar stand up, di luar stand up. Pokoknya teman-teman secara penulisan harus oke. Aku lihat penulisannya soalnya, delivery-nya pun juga aku lihat. Dan aku bilang, siapa yang juara 1, aku mentoring selama seminggu via Zoom. Semua biayanya aku tanggung. Dari Jomas Manajemen. Terus kalau ada lomba, aku bakal mentoring. Apalagi kalau nggak salah Duta Anti Bullying tahun depan juga ada. Artinya teman-teman bisa meraih kesempatan. Dan umur aku udah 20 tahun, jadi nggak bisa ikut tahun depan. Kak Jonathan nomor berapa? Tadi baru diomongin ya, 20 tahun. Oh iya ya, 19 tahun sekarang. Oh, 19 tahun. Tahun depan 20. Kak, kalau jokesnya agak, apa ini? Satir. Boleh nggak, Kak? Boleh sih, itu kan lebih ke menyinggung ya. Tapi selama yang teman-teman singgung itu bukan nggak kenal teman-teman ya is okay. Dan satir pun sekarang banyak kan, kayak itu juga kalau teman-teman tahu Abdur Suci 4 ya, satir dia kan, menyindir-nyindir pemerintah. Tapi jangan sampai di luar konteks ya teman-teman, takutnya kan ada temanya, ini lombanya. Iya. Nanti teman-teman
misalnya temanya sekolah, teman-teman tiba-tiba bahas Indonesia. Pemerintah di Indonesia. Jadi nggak nyambung nanti. Lihat temanya juga teman-teman kalau ada tema. Oke Kak, ini ada yang tanya lagi nih Kak dari Aditya. Kak, cara menarik perhatian penonton itu gimana? Apakah harus memakai cara yang unik? Nggak harus cara yang unik juga sih. Yang pasti kayak tadi aku bilang, komunikasi. Komunikasi itu penting. Jadi pastiin awal teman-teman itu punya ciri khas. Jadi kalau masuk jangan sampai suaranya tuh pelan banget karena orang nggak dengar. Terus kalau teman-teman tahu gimana caranya buka yang bagus, teman-teman opening yang bagus, teman-teman bisa lihat contohnya kayak Viko Fariza di Suci 3 yang Assalamualaikum. Walaupun cuma gitu doang tapi lucu loh teman-teman. Artinya kan ada panggung-panggungnya sendiri. Makanya kenapa aku tidak mau stand up pada sesi mentoring ini, karena aku tahu ketika kita mentoring pasti sekian persen kita serius. Lebih ke serius ke materi, apalagi di sini aku yang ngebawain materinya kan. Jadi teman-teman pasti mau dapat materinya yang teman-teman tunggu. Gitu sih. Jadi kasih kesan di pertama kali teman-teman ketemu. Oke, dia mau tanya lagi teman-teman. Ada lagi teman-teman yang aktif-aktif nih. Biasanya yang aktif-aktif aku catat terus aku jadi bahan referensi nanti. Berarti tuh yang juara 1 tuh enak banget dong. Enak banget ya. Bukan nggak uang sih, tapi malah mentoring, lebih dari uang mungkin ya. Iya, pengalaman juga loh. Padahal dari lomba sekolah bisa jadi ikut acara-acara juga ya Kak. Bisa buka peluang ya. Iya, benar-benar. Benar-benar. Kalau misalnya bagus, terus-terusan mungkin bisa jadi talent di manajemen aku. Wah. Aku bikinin SEO. Kalau teman-teman siap ya. Pengalaman itu nggak bisa dibeli sama uang. Ya bener. Nggak datang 2 kali ya. Bahkan dari kesempatan bisa jadi uang loh teman-teman. Iya bener. Jadi yang juara 1 ya pasti ada lah tipis-tipis mah untuk pemasukan. Kak, pembuatan videonya di sekolah atau di rumah? Kalau itu bakal dijelasin di technical meeting. Tunggu info selanjutnya ya. Ada yang tanya lagi mungkin? Yuk, ada yang tanya lagi teman-teman? Lumayan loh kalau juara 1 nih. Nanti nggak hanya sekedar menang. Atau mau yang ngejokes lagi nih? Boleh ya, Kak? Oh, boleh. Sangat-sangat boleh. Tapi nanti untuk teman-teman, kita ada 3 besar ya? Iya. Ntar boleh deh yang 10 besarnya coba list ke aku. Untuk tim panitia ya kali ya. Tim panitia, aku ngomongin di sini aja nih, supaya enak. Yang 10 besar, kasih ke aku nanti namanya, nanti ada hal yang aku pengen kasih buat teman-teman 10 besar juga deh. Dari itu juga mungkin kayak kita ntar bikin SEO virtual, ntar dari Jomas Manajemen yang ngadain. Jadi teman-teman jadi talentnya nanti di sana. Wow. 10 besar ya, ntar bisa dicatat. Tapi kalau ada yang menarik, nanti aku pikirin lagi. Oke, semangat semuanya teman-teman. Berarti 10 besar pun juga dapat itu ya. Iya, bener. Keren banget sih. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi dulu aja ya, Kak. Oke, siap. Oh, ini Kak, ada nih Kak. Pertanyaan yang terakhir.
stand up comedy perlu alat atau enggak? Tidak terlalu perlu sih, kecuali kalau kamu mau pakai alat itu. Kayak misalnya kayak Dodit kan main biola, ya bawa biola. Kalau enggak ada yang diperluin ya nggak usah bawa-bawa yang aneh-aneh gitu. Karena terkadang yang bawa aneh-aneh malah mengganggu justru. Gitu sih. Jadi bawa bila perlu, nggak usah bawa kalau nggak perlu. Ini semua. Oke teman-teman, tadi seru banget. Udah nyampein materi yang kedua kalinya nih. Iya bener banget. Dan nggak sekedar hanya menyampaikan materi ya. Kita juga seru-seruan bareng tadi. Terus pertanyaan, makin nggak sabar buat menang. Karena 10 besar aja dapat privilege gitu ya. Iya bener. Itu tadi kesimpulannya tuh pokoknya kalau pengen nyampein jokes itu atau pengen nge-stand up itu waktunya terus dilihat, terus nge-pause-nya pas ngomong, terus ada bahasa yang digunakan, ada variasi monoton atau enggaknya. Bisa, kita kan harus merancang penampilan juga nih, harus menciptakan gaya dari kekhasan kita sendiri. Bener banget. Dan buat teman-teman, semoga materi tadi tuh bermanfaat ya, bukan hanya buat lomba nanti nih, tapi bermanfaat untuk kedepannya nanti. Siapa tahu kalian nanti jadi stand up comedy kayak Kak Jonathan. Nah kan kita nggak ada yang tahu kan, Des? Dan nggak ada yang tahu, nggak ada yang nggak mau ya. Semua iya pasti mau. bener. Apalagi di masa SMP ini, terus kalau misalnya juara 1 tadi bisa kesempatan mentoring apalagi dapat uang jajan. Wah, terus dapat apa lagi jadi talent. Iya bener, pengalaman banyak juga. Pokoknya iya bener, kesempatannya juga ada. Wah enak banget sih pasti sih. Iya bener banget. Jujur banget aku nggak bisa ngejokes tapi. Kalau misalnya bisa ngejokes, aku sih mau ikut ya. Aku mau ikut sih pasti. Soalnya lumayan juga, nggak hanya sekedar menang. Oke, langsung aja kita akhiri ya, Des. Terima kasih untuk Kak Jonathan. Oh, Kak Jonathan, maaf, ini ada Ibu Kepala Sekolah ingin menutup acara. Iya, benar. Sudah masuk Zoom. Oh, siap Ibu. Lihat dulu. Sudah mau tutup kah teman-teman? Kayaknya ada satu pertanyaan lagi deh. Bolehkah aku jawab satu pertanyaan? Gildas? Boleh banget. Nih, cara cepat menghafal materi stand up gimana? Cara cepat teman-teman, sebenarnya cara cepat itu ketika kita menulis sendiri sih sebenarnya. Tapi kan karena ini katanya dibagi-bagi ya, yang nulis si A, yang bikin video si B, yang rekamnya. Kalau bisa si A itu harus mengerti apa yang sering diucapin oleh penampil, senyamannya penampil. Jadi biasanya kalau aku kan nulis sendiri, stand up sendiri. Artinya apa yang aku tulis pasti aku hafal saat di panggung. Tinggal ngebadanin namanya. Ngebadanin adalah ketika kita sebelum stand up kita latih-latih lagi. Gitu sih.
Jadi harus yang buat materi harus paham apa maunya penampil. Karena kelompok ya. Oke, semangat Dovi. Noveriko Dava. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Mas Jonathan? Mantap Ibu, puji Tuhan, alhamdulillah baik Bu. Keren. Bagaimana pendapatnya tentang anak-anak SMP 1? Wah, mantap sekali Bu, anak-anak teman-teman dari SMPN 1 Semarang. Wah, keren banget Ibu, berpotensi semua Ibu. Tinggal kita lihat aja nih. Semangat antusiasnya nanti untuk di lomba stand up-nya. Keren-keren sih, Bu. Wah. Wah. Nah, gini teman-teman, hati-hati ya nanti kalau stand up-nya virtual, jangan sampai nge-freeze kayak si Ibu. Jatuhnya Ibu bukan... Iya. Ya, tadi aku Mas bilang ke teman-teman Bu, ke teman-teman, nanti kalau stand up-nya virtual jangan sampai nanti nge-freeze kayak tadi Ibu. Nge-freeze gimana itu? Jadi diem ya, teman-teman. Jadi sinyalnya Bu biasanya. Iya. Nah, ini di sini sinyalnya nggak mendukung. Tadi juga Mas Jonathan berhenti ini ininya gambarnya. Nah, iya Bu, siap. Itu harus diperhatikan ya. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya, Mas Jonathan, Intan, sama lupalah siapa satunya. Gildas. Susah sih namanya ya. Jadi orang tua itu ngingetnya susah gitu. Oke, terima kasih sudah membawakan ini ya kegiatan mentoring stand up komedi 1 yang dimentori oleh Mas Jonathan dari Jakarta dengan tema job writing. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu menulis yang lucu-lucu gitu ya. Nah, Mas Jonathan terutama ya saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Semarang dan secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya sehingga memberikan anak-anak saya ini suatu ilmu yang tidak diperoleh di bangku sekolah ya. Karena Mas Jonathan adalah seorang praktisi, jadi di mana ilmu yang didapat dari pengalaman pribadi itu lebih mengena biasanya, tidak teoritis. Nah, harapan kami tentunya anak-anak yang nanti akan mengikuti lomba stand up komedi dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Mas Jonathan bisa semakin pede nih, jadi ngerti secara teori bagaimana sih membuat suasana itu segar tapi tanpa ada bullying. Nah, itu perlu diperhatikan ya. No bullying karena kita satuan pendidikan ramah anak yang selalu menghargai hak-hak anak dan kita tidak diizinkan untuk bullying. Jadi juk-juknya itu juk-juk yang keren gitu ya, yang juk yang menghargai tapi lucu. Nah, itu PR-nya. Bagaimana kita bisa menampilkan suatu stand up komedi dalam bahasa Jawa dalam keadaan santai, penuh kelucuan, tapi kelucuannya itu natural gitu. Itu yang susah. Bagaimana bisa menyajikan kelucuan
yang natural. Nah, itu yang sudah dimiliki oleh Mas Jonathan, yang perlu anak-anak serap dari Mas Jonathan ya. Dan tentunya Mas Jonathan, kita masih berlanjut untuk penjuriannya, dan mohon maaf mungkin kalau nanti Mas Jonathan tidak begitu paham ya dengan bahasanya karena kita menggunakan bahasa Jawa ya, dari segi teknikal aja lah nanti penilaian dari Mas Jonathan masih kita harapkan di kegiatan ini. Oke anak-anak, itu pesan dari Bu Nining, tetap semangat dan jangan lupa ya anak-anak, jaga kesehatan itu yang utama. Prokes selalu diperhatikan dimanapun kalian berada. Saya tidak memakai masker karena masih di rumah dan saya sendirian, duduk sendiri di sini, jadi saya tidak pakai masker. Tapi kalau pas keluar rumah pasti pakai masker. Nah itu juga jangan dilupakan. Anak-anak, kemampuan literasi itu kita butuhkan di zaman sekarang ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi literasi itu ada literasi baca tulis, ada literasi sains, ada literasi numerasi, yang mana itu nanti yang akan diukur ketika anak-anak mengikuti AKM. Jadi besok hari Rabu Kamis beberapa teman itu diminta yang kelas 8 ya untuk mengikuti AMBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu bukan ujian untuk kelulusan untuk mencari nilai, itu bukan, tapi lebih pada suatu sampel di seluruh Indonesia untuk mengetahui bagaimana kemampuan literasi numerasi dari siswa di seluruh Indonesia. Karena dari hasil penelitian oleh TIMSS dan PISA yang diprakarsai oleh UNICEF ya, itu kita masih di bawah sekali. Nah, itulah mengapa kita perlu adanya terobosan-terobosan yang digulirkan oleh Pak Menteri kita, yaitu Merdeka Belajar. Nah, apa inti dari Merdeka Belajar? Bahwa kita harus bisa menjadi pelajar yang Pancasilais. Ya, itu ya. Itu harapannya sebagai pelajar Pancasila itu ada 6 indikator ya yang sudah anak-anak tuliskan di dinding kelas ya, supaya tahu bahwa pelajar Pancasila itu yang seperti apa ya. Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan bisa berkebinekaan global. Nah itu harapannya. Jadi tetap Pancasila itu menjadi dasar dari setiap kehidupan kita di kehidupan nyata tentunya ya. Kita tidak boleh melupakan negara kita. Apalagi kemarin kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Jadi pas banget dengan kegiatan ini. Itu pesan dari Bu Nining, tetap semangat, dan tentunya Mas Jonathan sekali lagi kami keluarga besar SMP Negeri 1 Semarang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, apalagi ya. Pokoknya semuanya deh, semoga menjadikan amal ibadah Mas Jonathan, dan itu amal ibadah yang sifatnya mengalir, karena ilmu itu kalau bermanfaat merupakan amal jariah. Terima kasih Bu Nining, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. SMP 1. Number one. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining atas kesempatan waktu yang diberikan. Wah, gak kerasa banget ya, Des. Kita udah di penghujung acara nih. Udah 2 jam ya ini. Benar. Tapi memang yang mengikuti Zoom pada hari ini nggak begitu banyak karena kan perwakilan semua. Iya. Jadi lebih tertata dan pada niat-niat semua ya. Iya benar, pada 100 orang. Wow. Baik teman-teman, tak terasa udah perjumpaan kita pada siang hari ini dari jam 8 sampai jam 10 tadi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah berkenan hadir buat Zoom kedua ini. Terima kasih juga untuk Kak Jonathan Masal yang sudah menyempatkan waktunya lagi nih untuk mentoring teman-teman kita, dan juga Ibu Nining dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Semarang. Saya Citra Intan. Dan saya Gildas, selaku pembawa acara pamit undur diri. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jonathan.
Terima kasih Ibu Nining dan teman-teman semua, Bapak Ibu guru. Sampai ketemu. Bisa ketemu ya Mas Jonathan ya. Siap Ibu. Nathan, tahu nggak kalau kita ketemu apa yang saya lakukan pertama kali coba? Kira-kira. Nggak tahu saya, Bu. Nggak tahu? Nggak tahu, Bu. Nanti kalau saya ketemu sama Mas Jonathan, yaitu mencubit pipinya. Iya, Bu. Aduh, gendut lagi saya, Bu. Pipinya cabi, bikin gemes. Nanti kalau ketemu langsung pipinya 2 tak jebet. Siap, Ibu. Terima kasih, Jonathan. Yo, Om. Om Sabto, siap. Kuning, terima kasih. Terima kasih ya, Pak Sabto ya. Keren habis ya. Pak Kadinas luar biasa memberikan apresiasi pada kita. Terima kasih. Kalau nggak jenengan nggak mungkin tuh Mas Jonathan hadir di sini. Yang penting kita berkolaborasi terus. Siap. Sukses untuk Jonathan di Kuning. Iya Pak Sabto, terima kasih sekali. Makasih Om. Yo Bu, makasih Bu, teman-teman. Ya. Sukses kuliahnya ya Mas Jonathan ya. Amin Bu, terima kasih Bu. Pokoknya Oke, saya izin live ya. Dadah.